jatuh dan jatuh lagi pada dosa yang sama? Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Pada hari ini kita membahas tokoh Alkitab Maria Magdalena, salah satu tokoh wanita dalam Alkitab Perjanjian Baru. Maria Magdalena diyakini berasal dari keluarga kaya dari kota Magdala, sebuah kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Karena Alkitab mencatatnya dalam Lukas 8 ayat 3 sebagai salah satu donatur yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Nama Maria Magdalena disebutkan 15 kali dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita mengenal sejarah Maria Magdalena sebagai perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Mari kita baca Lukas 8 ayat 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ada juga berpendapat bahwa Maria Magdalena adalah wanita yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8 ayat 1 hingga 11. Namun, perempuan berdosa itu tidak tercatat namanya dalam Alkitab. Dan menurut saya, bukanlah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang pertama yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil setelah kebangkitannya. Kemungkinan besar, Maria Magdalena tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Karena Yesus hanya memberitahukan ini kepada para rasul. Namun Maria tetap punya hati yang mengasihi dan mencintai Yesus meskipun Yesus telah wafat. Teman-teman, kita bisa belajar dari Maria Magdalena perihal kesempatan kedua dan pertobatan. Kita tidak tahu kenapa ada 7 roh jahat memasuki Maria Magdalena. Tetapi yang jelas kita ketahui, sejak Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat itu, ia menjadi pengikut Kristus yang setia dan melayani dengan segenap hati dan kemampuannya. Padahal jika kita bicara tentang roh jahat, sering kita teringat ayat dari Lukas 11 ayat 24-26 berikut ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Saat seseorang dibebaskan dari roh jahat, tapi tidak mengisi hidupnya dengan doa dan firman dalam kuasa Roh Kudus, maka roh jahat itu bisa kembali lagi dengan mengajak teman-temannya, membuat kondisi seseorang itu lebih buruk. Namun Maria Magdalena mengikuti Kristus dengan setia, yang tentunya banyak mendengar dan merenungkan firman dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Hal ini menjadi teladan dan peringatan untuk kita yang sudah dibebaskan dari kuasa jahat, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dan diampuni dosanya. Mari kita berjuang seperti Maria Magdalena untuk mengisi hidup kita dan mendekatkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Karena Rasul Petrus mengingatkan kita betapa parahnya konsekuensi jika kita kembali ke dosa lama dalam 2 Petrus 2 ayat 20-22 berikut ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini.
Anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Teman-teman, tidak ada jalan netral di dunia ini. Jika kita tidak ikut Tuhan dengan serius, pastinya kita sedang menjauh dari Tuhan. Saat kita tidak mengejar kekudusan, pastinya kita hidup dengan cara dunia yang berujung pada maut. Ingat, Kristuslah alasan kita hidup dan tujuan kehidupan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video kedengaran kita Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.